Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di Trip Sabang. Kali ini kita dari kilometer 0 menuju ke kota Sabang. Nah, tadi saya sempat istirahat sebentar di musola atau masjid di daerah, saya kurang tahu apa nama daerahnya. Jadi setelah istirahat sejenak di sana sekitaran setengah jam karena badan juga sangat lelah, kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke kota Sabang. Ini di depan kita juga ada masjid untuk bisa sejenak istirahat buat ngecas batin, buat sholat gitu kan, sebelum nanti melanjutkan lagi perjalanan ke kota Sabang. Ini kita pulang kembali dari arah kilometer 0 menuju ke kota Sabang, itu sekitar perjalanan 1,5 jam. Karena kita mau ke kota Sabang, kita bakal belok kiri, ke arah kiri. Nah, ini ke arah kota Sabang. Oh ya teman-teman, tadi ketika istirahat di musola saya sempat mengobrol tuh dengan satu orang warga lokal yang ada di situ. Katanya di Pulau Sabang ini tidak ada terjadinya tsunami, padahal ini kan pulau di dekat laut. Dan kalau kita dengar berita untuk tsunami 2004 silam, itu parah banget yang terjadi di Aceh. Tapi di kota Sabang ini tidak terkena dampak tsunami, atau mungkin tidak terkena parah seperti di daerah Aceh yang lain ya. Kemudian untuk konflik yang terjadi masa lalu, yaitu masa silamnya masyarakat Aceh, itu di sini juga tidak ada dampak konflik tersebut. Bahkan kata beliau, ada beberapa orang yang terluka ketika konflik larinya ke Sabang untuk berobat. Seperti itu. Saya juga pernah mendengar di kota Sabang ini dulunya juga banyak para ulama yang karomah atau para wali, jadi mungkin agak terjaga karena adanya mereka. Nah teman-teman, itu di depan kita sudah nampak dari kejauhan, yaitu kota Sabang. Berarti tidak akan lama lagi kita bakal sampai di kota Sabang.
Kini kita sudah sampai di kawasan Pasar Kota Sabang. Ini di sebelah kanan kita, di depan itu pasar buat masyarakat di sini untuk membeli alat-alat rumah tangga atau alat-alat masak mereka dan lain-lain. Di sebelah kiri kita itu juga banyak warung-warung yang bisa kalian singgahi untuk istirahat atau makan-makan. Nah, nanti kita bakal kunjungi salah satu warkop yang terkenal di Kota Sabang. Sekarang kita lihat-lihat dulu kondisi suasana di Kota Sabang dan juga keindahan-keindahan pantai di pinggir kota ini. Nanti baru setelah itu kita kembali ke sini untuk singgah di salah satu warkop itu. Kita bakal makan siang dulu. Sana itu ke arah pelabuhan, jadi kita ke... Nah, di persimpangan tadi itu kalau kita ambil ke arah kanan itu arah ke pelabuhan Balohan penyeberangan Sabang ke Banda Aceh. Nah, sekarang kita mau ke Sabang Fair dulu. Nah, saya sampai di sini itu di siang hari, teman-teman. Jadi terlihat agak sedikit sepi. Dan juga tadi ada beberapa titik yang saya lihat lagi kampanye partai. Jadi mungkin warga berkumpul ke sana semua untuk mengikuti kampanye partai. Jadi pantai ini agak terlihat lebih sepi dari biasanya. Nah, saya ada beberapa kali berkunjung ke sini itu di sore hari, pada banyak orang berkumpul di sini, juga banyak tuh di pinggir jalan yang berjualan snack atau jajanan gitu. Iya, mungkin warga pada berkumpul di titik kampanye tadi, teman-teman. Jadi karena saya penasaran dengan gedung tua yang saya lewati tadi, akhirnya saya kembali ke gedung tua itu untuk melihat apakah ada tulisan atau tanda-tanda yang menjelaskan gedung tua itu gedung apa. Bioskop, teman-teman, dibangun pada tahun 1900 sebagai fasilitas hiburan bagi masyarakat Sabang. Ini gedung udah lama banget. Ternyata gedung tua ini adalah gedung bioskop yang dulunya ada di Kota Sabang, tapi tidak diketahui kapan terakhir dioperasikan. Nah, sekarang kita balik untuk cari makan dulu karena kita juga belum makan siang.
Nah, ini di sebelah kiri kita adalah warkop yang bakal kita singgahi. Tapi kita ke depan dulu karena ada spot bagus buat foto-foto di sini. Wah, ini dia teman-teman. Kota Sabang. Katanya bisa untuk naik ke menara itu buat melihat keindahan kota dan pantai Sabang dari atas menara itu. Tapi tadi agak sepi jadi saya nggak berani teman-teman. Jadi teman-teman, saya tidak lama untuk duduk di warkop karena saya harus mengejar kapal terakhir, yaitu pada pukul 4:30 sore. Jadi sehabis dari warkop tadi kita langsung menuju ke pelabuhan untuk membeli tiket. Nggak apa-apa datang lebih awal untuk mengatasi antri panjang. Untuk menghindar antri panjang, jadi kita datang ke pelabuhan lebih awal. Kita beli tiket dulu, nanti bakal menunggu kapal mungkin setengah jam untuk berangkat balik ke Banda Aceh. Di perjalanan pulang, saya juga melihat ada spot bagus untuk melihat kota Sabang dari ketinggian. Ini penampakan pemandangan di kota Sabang atau di pinggiran pantai Sabang dari atas. Pukul 15:30 kita harus ke pelabuhan Palohan karena kita akan mengejar penyeberangan kapal untuk ke Banda Aceh pada pukul 17, teman-teman.
Nah, akhirnya kita tiba di pelabuhan. Ini pintu gerbang pelabuhan Balohan Sabang. Oh ya teman-teman, itu di depan kita ada dua gedung, gedung sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk pembelian tiket kapal cepat itu di sebelah kiri. Kalau untuk kapal lambat itu ada di sebelah kanan, gedung yang lebih kecil teman-teman. Nah, untuk pembelian tiket itu teman-teman harus menyiapkan KTP atau kartu identitas yang lain, yang tertera nama kalian. Itu nanti jangan lupa juga disiapkan nomor plat motor atau plat mobil teman-teman. Karena nanti di pas pembelian tiket itu kalian bakal diminta KTP dengan nomor plat mobil atau plat motor. Ini kita sudah membeli tiket kapal lambat karena kita punya motor, jadi harus menyeberang dengan kapal lambat. Kapal cepat nggak ada muatan motornya teman-teman. Jadi kita harus mengantri dulu untuk masuk ke dalam kapal. Walaupun ini masih punya waktu sekitaran 40 menit lagi lebih kurang untuk bisa masuk ke kapal, tapi nggak apa-apa, kita antri dulu agar nanti masuk ke kapalnya lebih cepat teman-teman. Nah teman-teman, ini kita sudah memasuki kapal KMP BRR. Kemarin pas kita pergi itu memakai kapal KMP Aceh Hebat. Nah ini KMP BRR ini terbilang lebih luas daripada kapal Aceh Hebat. Jadi tempat duduknya pun agak lebih leluasa jika teman-teman bisa duduk di mana saja. Sekarang kita naik ke atas dulu karena mata saya udah sedikit ngantuk, jadi sepertinya saya butuh kursi untuk bersandar dan memejamkan mata untuk tidur sejenak. Inilah penampakan di dalam kapal KMP BRR. Ini untuk kelas ekonomi teman-teman, jadi tidak ada AC, hanya dilengkapi dengan kipas angin saja. Itu di depan kita yang pintu kaca itu adalah untuk kelas eksekutif dan kelas VIP. Jadi teman-teman kalau mau untuk duduk di kelas eksekutif dan VIP itu ada di depan kelas ekonomi. Untuk kelas ekonomi sendiri agak sedikit panas karena hanya dilengkapi dengan kipas angin, kecuali teman-teman duduk di depan seperti saya. Nah di depan juga ada colokan untuk kalian mengecas HP.
Setelah tidur sejenak, memejamkan mata karena juga sudah terlalu lelah, jadi saya terbangun dan ternyata kapal sudah meninggalkan pelabuhan Pulau Sabang. Nah, pulang dari kota Sabang di sore hari banyak kelebihannya. Duduk di dek paling atas sambil menikmati sunset, mendengar musik, serta ngemil cemilan bersama teman ataupun bersama keluarga. Di sini juga tersedia tikar bagi teman-teman yang ingin menyewa tikar, duduk di pinggir kapal atau di teras kapal, teman-teman. Nah, teman-teman, waktu sudah semakin sore, sunset mulai terlihat lebih indah dengan warna kekuningan. Kita turun lagi ke dek bawah karena di bawah masih banyak tempat untuk duduk. Nah, teman-teman, pengumuman bahwa kapal akan bersandar di pelabuhan Banda Aceh sudah diumumkan, jadi kita turun bersiap-siap untuk keluar dari kapal.
Setelah keluar dari kapal, saya langsung menuju ke Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Saya akan melaksanakan sholat maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman. Walaupun udah agak sedikit terlambat, tapi masih dalam waktu maghrib, teman-teman. Silahkan tekan tombol dan ambil tiket. Silahkan masuk. Nah, akhirnya teman-teman, selesai juga perjalanan kita trip Sabang Banda Aceh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lakukan kepada pembahasan ini, sudah mau kita lakukan